kita nih sebagai orang tua kan kadang ekspektasi ke anak itu kan tinggi ya. Yang pasti kan kita ingin anak kita itu lebih baik dari kita, ya Pak. Akan tetapi memang kadang anak ini kan berbeda-beda ya, atau sifatnya mungkin berbeda dengan kita ya. Kadang ada sisi kita pengen dia rajin, tapi ternyata sudah kita lakukan macam-macam, ini anak nggak rajin-rajin gitu ya. Nah itu dalam menghadapi itu gimana Ustaz ya? Bagi kadang kan kita sabar itu kan apa katanya ada batas ya. Jadi kadang yang awalnya kita pengen baik, kalau zaman sekarang ini kita pengennya parentingnya yang gak galak gitu ya. Tapi kembali lagi ke zaman dulu yang kalau bagi galak itu gak jalan-jalan gitu. Nah mungkin mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi ditanyakan gimana kalau kita sudah berusaha tapi kok si anak ini belum terlihat hasil dari didikan kita. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Allah mewajibkan kita untuk berusaha, bukan untuk menentukan hasil. Karena yang menetapkan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka jika kita melihat anak ini masih belum terlihat hasilnya, yang kita lakukan adalah terus berusaha. Sampai kapan Nabi Nuh alaihissalam mencontohkan kepada kita sampai detik akhir hidup. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri dalam keadaan kafir. Tentunya sudah dididik sama Nabi Nuh, bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma 10-20 tahun, tapi sampai ratusan tahun. Karena usia Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Dalam waktu yang sangat panjang, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah yaitu banjir bandang, Nabi Nuh tetap ngajak anak-anaknya ikut sama kita. Naik perahu, anaknya menolak dengan kesombongan, tidak. Saya lebih baik naik gunung yang akan menyelamatkan saya. Nabi Nuh tidak. Karena Nabi Nuh mendapatkan berita dari Allah, mendapatkan informasi bahwa tidak ada yang selamat dari banjir bandang ini kecuali orang-orang yang ada di dalam perahu. Tapi anaknya tetap membantah. Ketika anaknya tenggelam, gimana sikapnya Nabi Nuh? Nggak ada tuh Nabi Nuh bilang syukurin, wawat, karena nggak ikutin orang tua, jadinya kayak begini. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa anaknya. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Nuh untuk mendoakan anaknya karena anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Dan orang kafir terputus hubungannya dengan orang beriman sekalipun itu keluarganya sendiri. Itu berusaha, terus berusaha. Dan ucapan sabar ada batasnya itu salah. Kenapa? Salah satu alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi pahala orang yang bersabar. Nah, biar kita kuat ketika bersabar. Ingat, sabar itu ibadah. Yang namanya ibadah berarti terus mendatangkan pahala. Bahasa gampangnya, semakin lama orang bersabar, itu arti pahalanya berarti terus bertambah. Ini yang harus kita ingat kalau kita pengen sahabat kuat. Terus sabar, semakin kencang sabar, arti pahalanya makin cepat naiknya. Dan Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang
jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah akan datang waktu Allah merubah akhlak anak kita. Yang penting kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan terus memohon kepada Allah. Jadi selain kita berusaha mendidik, terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati manusia Allah. Kita terus sama Allah, terus jangan putus asa. Kalau ini anakmu dikasih tahu makin marah, para ulama bilang, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kadang-kala musibah itu ketika makin kuat, makin memuncak, itu tanda bahwa pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Jadi terus hal-hal yang seperti ini perlu kita ingat kembali, ingat lagi supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyerah dalam berusaha. Terus berjuang, kalau bahasa sekarang berjuang sampai titik darah mengangkat terus. Dan kalau misalnya ternyata gagal, waliyadzubillah, misalnya sampai pada detik terakhir sebagaimana Nabi Nuh, ternyata beliau tidak bisa mengajak anaknya untuk beriman. Apakah itu disebut gagal? Kami bagi Allah tidak. Apapun yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, nggak ada kata gagal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak apa yang kita lakukan saat ini menjadi hujah buat kita kalau nanti Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita tentang anak-anak kita sudah dididik atau belum. Paling tidak kita sudah bisa tidak jawaban. Kita telah mendidiknya dengan berusaha keras, tapi ternyata anaknya belum bisa terdidik dengan baik. Kemudian sekali lagi cara kita melihat ya, zaman sekarang ini mungkin kebanyakan anak diledekin ya. Di media-media sosial itu kan banyak cubit dikit langsung ngadu yang enggak. Sekali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak ada cara yang paling baik, yang paling tepat untuk kita tiru, untuk kita ikuti dalam mendidik, kecuali cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Masalah memang yang saya sebutkan baru 3, masih ada lagi. Karena kesempatan waktunya sudah terbatas, ya mungkin di kesempatan yang lainnya. Sehingga harus apa? Ya harus terus belajar. Ayo kita sama-sama semangat diri kita, terus belajar ilmu agama. Karena dengan belajarnya akan banyak jalan terbuka yang sebelumnya kita nggak tahu. Oh ternyata begini yang baik. Oh ternyata seperti ini yang harus saya lakukan. Mungkin kita terbatas, belum melihat cara yang tepat karena kitanya masih belum, karena kitanya masih kurang dalam mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kita yang istiqomah terus meluangkan waktu belajar, paling tidak ini usaha kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kita tetap datang ke majelis ilmu, mencari tahu bagaimana contoh dari Nabi mendidik anak. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Allah berikan pertolongan kepada kita menjadi anak yang baik. Yang terakhir, tegas itu boleh, marah juga boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Karena Nabi yang bilang, kata Nabi SAW, Inna Allah Iza arada bi ahli baitin khairan wa bina ma'an. Kalau Allah pengen suatu keluarga itu baik, ini Nabi yang ngomong. Kalau Allah pengen suatu keluarga itu baik, ada Allah alaihi rizqa, Allah akan masukkan ke dalam keluarga tersebut kelembutan. Sikap kelembutan. Sekali lagi tegas boleh, marah nggak masalah, tapi jangan menjadikan hal tersebut tegas boleh terus. Selalu tegas nggak apa-apa. Marah juga boleh, tapi sesekali. Kalau marah jangan dijadikan
kebiasaan dalam mendidik, karena itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab.